Shalom, shalom, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry, saudara yang dikasihi Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membawa kita dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam keberkatan, dalam keanugerahan, dan bahkan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kita dituntun oleh Allah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, ya. Jadi itulah yang Tuhan inginkan supaya kita bermanfaat bagi orang banyak, ya. Pada saat malam hari ini Tuhan ingin berbicara masalah gembala yang baik, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang menyampaikan firman-Mu melalui pertolongan Roh Kudus, dan setiap pendengar firman-Mu sarana YouTube, demikian juga InShot video editing, demikian juga XL, subscriber dan viewer, Kau kasih, Kau berkati mereka, Kau tuntun mereka dalam setiap kehidupan mereka untuk mengenal kasih-Mu. Dan kami yakin kami semua sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami tahu Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Jadi tuntunan-Mu ini penuh kuasa. Jadi tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa firman-Mu. Dan firman-Mu bekerja sesuai apa yang Kau firmankan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya semakin banyak jemaat-Mu Kau menangkan di channel ini, dan mereka semakin mencintai Engkau dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya. Amin. Saudara, salam kemenangan, salam sukacita, salam keberkatan, salam kasih, salam doa, ya, salam memaafkan, saling mengasihi dan saling melengkapi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda, dan kita terikat di dalam ikatan Tuhan Yesus Kristus. Percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan, ya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan ingin berbicara masalah gembala yang baik, ya. Itu ada di mana tadi, ya, lupa saya, Yohanes 10 ayat 11 kalau nggak salah, ya. Gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sederhana, ya. Firmannya sederhana. Kata-katanya ini loh, gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saya sekarang tanya, siapa yang disebut gembala? Nah, ini saudara, ini yang ingin Tuhan berikan pada malam hari ini. Gembala yang baik itu sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi gembala kita dan kita domba-dombanya. Dia sudah rela memberikan nyawanya bagi kita karena dia tidak berdosa. Dia rela berdosa, mati di kayu salib. Itu kan tanda orang berdosa. Kalau di zaman dulu itu seperti itu, saudara, di kayu salib, di bentang gini, itu berarti tanda orang berdosa itu di kayu salib. Jadi pada saat itu Yesus tidak berdosa, dibuat berdosa supaya menanggung dosa-dosa kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan dan diampuni dosanya. Nah, inilah saudara, makanya dia sebagai gembala yang baik sudah rela memberikan nyawanya bagi kita, yaitu untuk supaya kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diperbarui, kita diubah, kita menjadi lebih energik, kita lebih semangat, kita lebih baru setiap hari, selalu baru, dan menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan menjadi yang terbaik untuk alat kemuliaan Tuhan. Sudahkah di dalam hidup kita ini menjadi yang terbaik untuk Tuhan? Bukan untuk diri kita loh, saudara, ya. Untuk Tuhan, loh. Kalau baik untuk Tuhan, pasti nanti kita ini ya ikut ke katrol, saudara. Lah, makanya kalau kita belum bisa baik untuk Tuhan, nah ini yang perlu dibenahi, saudara. Nah, makanya itu perlu direparasi, ya. Istilahnya HP-nya itu jadul, harus di-upgrade, nah, diperbaharui kata Tuhan. Makanya itu jadilah gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, siapakah gembala-gembala ini? Nah, itu saudara. Kalau kita berbicara masalah Alkitab, firman Tuhan itu gembala, ya, adalah hamba Tuhan yang memiliki satu gereja. Dia disebut gembala sidang. Nah, kalau jemaatnya banyak, ya toh, dia benar enggak sudah rela mati untuk jemaatnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan sampai sekarang. Ya, saya jujur aja nih, sebagai manusia awam biasa, sebagai hamba Tuhan yang biasa, saya katakan bahwa gereja-gereja sekarang itu masih gembalanya belum rela mati demi domba-dombanya seperti Tuhan Yesus, ya.
contoh teladan itu Tuhan Yesus sudah jelas sekali. Tetapi hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala sidang sampai sekarang belum rela memberikan nyawanya. Bahkan kalau jemaatnya sakit aja yang besuk bukan gembalanya saudara, tapi wakilnya atau siapanya gitu. Nah ini loh saudara, makanya mana yang disebut firman Tuhan itu buktinya mana, kasihmu itu mana gitu loh. Kalau Tuhan itu ajarkan kan karena belas kasihanlah Tuhan melakukan ini semua gitu loh ya. Makanya sekarang hamba-hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan tuh, yang disebut gembala adalah orang-orang yang bisa bercerita tentang Tuhan ya, mengajarkan tentang Tuhan, itu sudah termasuk gembala saudara. Kalau kita guru itu mengajar, dia kalau orang mengajar itu berarti kan punya murid. Nah murid itu kan dianggap itu sebagai domba-domba dan dia gembalanya. Guru itu juga gembala saudara. Makanya kalau kita bisa cerita tentang kebenaran Tuhan ya, orang-orang yang sudah percaya Roh Kudus itu dia selalu dengan sukacita memberitakan firman Tuhan. Itu ada ayatnya loh saudara, bukan saya yang ngarang, nanti dicari sendiri. Kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada sukacita untuk memberitakan firman. Lah kalau kita sudah menjadi memberitakan firman, kita jadi teladan, otomatis itu kita seperti guru. Guru itu adalah gembala. Gembala itu rela memberikan nyawanya, rela berkorban. Ya guru ini rela berkorban untuk muridnya gitu loh. Intinya begitu saudara. Makanya ayo coba sekarang kita periksa, koreksi masing-masing ya. Jadi kalau gereja-gereja kita sudah besar ya toh, terus pelayanan kita semakin diberkati Tuhan, jangan lupa gembala-gembala sidang itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan berat. Makanya pada saat ada ilustrasi ya, dulu itu ada seorang nenek yang doa di pojok gereja yang tidak pernah diperhatikan gembala sidangnya. Kemudian nenek itu meninggal dan masuk ke surga. Lah kemudian pendetanya ini juga meninggal, kemudian di depan Yesus dia tidak diterima. Ini ilustrasi saudara, tidak diterima loh. Kenapa kok gak diterima? Lah iki lho ndongak kowe terus si ibu iki. Kowe ndongakne ibu ora pernah perhatian, kenal ibu wae ora. Nah itu loh saudara yang dikasih Tuhan. Katanya kasihnya itu rela memberikan nyawanya. Lah karo jemaate dhewe lho ora kenal, saking banyake jemaate. Makanya ya itu sebetulnya itu kan semua jemaat Tuhan ya toh. Makanya nek kamu dipercaya jemaatmu banyak, itu seharusnya kamu bisa ndak perhatian seperti itu. Kalau nggak bisa ya dikelompok-kelompokkan, dikecil-kecilkan gitu. Jadi ada pengembalaan yang teratur, rapi ya toh. Mosok jemaate yang miskin, yang kaya, terus yang sedang nggak apal saudara. Yang apal yang kaya-kaya tok malahan. Orang-orang yang kaya diapalin, yang nggak kaya nggak diapalin ya. Bahkan pelayan-pelayan yang lama saja sudah dilupakan. Mungkin sopo kowe ya gitu loh. Intinya begitu saudara. Ini kelemahan-kelemahan gereja besar, gereja-gereja yang diberkati Tuhan itu jadi akhirnya sepertinya dilihat oleh umum itu seperti hamba mamon saudara. Ya hanya mengejar uang, gereja katanya begitu. Nah kalau masalah urusan gereja atau enggak itu bagi saya nggak penting ya. Itu kan hatinya kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya dan rela memberikan nyawanya gitu loh. Nah kalau kita nggak sampai terjun ke sana, cuma bisa menyampaikan firman tok, terus gerejanya gede, jemaatnya nggak diopeni ya toh, tidak diperhatikan ya. Gini loh saudara, bukan berarti saya itu menuntut seseorang harus melayani seseorang, tetapi itu memang harus. Gini contohnya gini. Anak saya ketemu dengan saya, terus atau anak saya ketemu dengan satpam saya, umpamanya begitu. Beda enggak saudara? Beda saudara, gitu loh. Maksudnya begitu. Bisa ngerti enggak maksudnya saudara? Bisa ngerti enggak maksudnya begitu? Kalau anak saya ketemu, saya ini umpamanya ya direktur perusahaan, terus ada satpamnya. Mau ketemu papaku, wah ketemu satpamnya sih, gak bisa ini papa lagi repot gini, gak boleh loh. Padahal saya itu kepingin ketemu papai dewi loh kok rain tuh. Nah ini loh banyak yang seperti itu. Jemaat itu kepingin ketemu hamba Tuhan, kepingin gembalanya, ya toh, kepingin didoain gitu. Tetapi mesti dikasih wakilnya, kasih wakilnya.
Loh itu masih belum, Tuhan itu loh memberikan nyawanya. Lagi memberikan waktu saja sudah nggak ada loh ini. Ini loh, hati-hati ini perbuatan setan itu menipunya halus sekali saudara. Jadi akhirnya kasih Tuhan itu luntur saudara. Nggak bisa yang dikatakan seperti Matius 22 ayat 37-39 itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu nggak dilakukan sama sekali. Padahal itu bukti bahwa mengasihi Allah yang tidak kelihatan pada saat kita bisa mengasihi sesama kita. Sesama manusia itu bukan berarti yang satu golongan loh. Semua manusia itu berarti berbeda apapun, berbeda golongan, berbeda agama, berbeda ras, berbeda apapun, itu semua harus kita kasih. Itu ajaran Tuhan. Itu Tuhan katakan, aku menyelamatkan dunia. Aku datang untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia ini, semuanya. Tetapi kalau dipilih oleh Tuhan nggak mau, ya sudah. Meskipun hamba-hamba Tuhan sekarang kelihatannya populer besar di dunia ini, tetapi kalau engkau tidak bisa memperhatikan jemaatmu, tidak bisa menjadi gembala sebagai teladan memberikan nyawa bagi domba-dombanya, nggak layak di hadapan Tuhan. Itu sudah ada ayatnya saudara. Ayo, makanya sekarang itu praktek kasih itu wujudkan. Jangan kita hanya bisa ngomong bahwa iman tanpa perbuatan mati, padahal kita sendiri kurang praktek kasih Allah kepada sesama kita. Ini banyak kekurangan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan semua saya katakan begini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah gembala-gembala saudara, bukan hanya pendeta yang jadi punya gereja besar, bukan. Kita ini loh, orang percaya ini juga gembala saudara. Karena apa? Kita dituntut untuk memberitakan Injil oleh Tuhan, bukan dituntut karena Roh Kudus itu hanya bisa menuntun dalam kebenaran Allah. Makanya begitu kita dipenuhi Roh Kudus, ya pinginnya memberitakan Injil terus. Nah, kalau kita sudah memberitakan Injil, itu kan berarti ada orang yang diinjili, ada orang yang dimuridkan. Nah, dimuridkan inilah kita gembala. Jadi semua orang percaya itu adalah gembala, saudara. Tadi saya cerita secara spesifik seperti itu, bahwa gembala Tuhan itu, gembala itu adalah pendeta yang punya gereja gitu. Tetapi sebetulnya tidak. Semua itu adalah gembala-gembala Tuhan yang memiliki domba-domba. Makanya Tuhan bilang apa? Carilah domba-domba yang hilang, ya. 100 hilang satu harus dicari. Makanya kita harus cari, saudara. Makanya itu loh. Ayo gembala yang baik. Kita ini gembala yang baik harus rela berkorban untuk orang lain. Sekarang gini, contoh dalam rumah tangga, saya melakukan ini semua untuk istri dan anak saya sudah dengan cinta kasih, dengan rela, dengan ketulusan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Sudah seperti itu belum? Nah, ini pertanyaannya di situ, saudara. Terus istri sudah melakukan semua untuk suami, melayani suami, melayani anak, melayani lingkungan, dan semuanya itu sudahkah untuk rela memberikan yang terbaik? Seperti Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk semua manusia. Nah, kita pun dituntut Tuhan seperti itu. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus adalah gembala-gembala yang baik, adalah gembala-gembala yang baik. Setiap orang percaya Tuhan Yesus, di sana dia dipenuhi Roh Kudus, dia selalu ingin memberitakan Injil sukacita. Makanya disitulah karunia-karunia kita. Itu tidak ada yang tidak memiliki karunia ini. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memberitakan Injil dengan sukacita. Cari sendiri ayatnya, biar penasaran, biar cari sendiri, biar mendapatkan nanti ya. Ini benar-benar firman Tuhan luar biasa. Kelihatannya sederhana, Yohanes 10 ayat 11 ini. Gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ternyata siapa gembala-gembala itu? Gembala-gembala itu ialah orang-orang yang percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dibenarkan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan. Itulah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dan dia selalu dengan sukacita memberitakan Injil kerajaan surga ini. Dan disitulah kita memiliki murid. Nah, itulah namanya kita gembala. Jadi setiap orang yang percaya satu dengan yang lainnya itu adalah gembala-gembala Tuhan yang baik. Nah, ingat saudara, sekarang kita ini orang yang sudah percaya bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu adalah gembala yang baik. Rela memberikan nyawanya, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Itu sampai di mana perbuatan kita seperti itu. Jadi tulus ikhlas, saudara. Kalau melakukan, jangan protes, saudara. Wes ada apa garapan di depan kamu, dia digarap dengan sukacita.
Jangan mengeluh saudara. Tapi kalau mendidik ya enggak apa-apa. Lain kali ya, kalau nggak mau ya sudah, kita lakukan aja gitu loh. Maksudnya gitu, cuma mendidik bukan mengeluh ya. Beda loh, orang yang mendidik dengan menegur dengan mendidik dengan orang menegur dengan mengeluh. Aduh sahabat tahu ini susah, anakku males ini lah. Itu mengeluh. Tetapi kalau dia mendidik, ayo lain kali kayak papa loh ya, bersini ya. Kerja harus begini gini. Nah, gitu maksudnya begitu saudara. Makanya kita itu harus jadi teladan seperti firman yang kemarin-kemarin ya, barusan itu kita jadi teladan, yaitu dalam apa? Perkataan, ya ta? Terus kelakuan. Hari itu dari kasih, dari kesetiaan, terus dari apa? Kesucian. Nah, itulah kita harus jadi teladan sampai di situ. Karena kita ini adalah tumpuk-tumpuk saudara, luar biasa. Kita ini adalah firman kebenaran Tuhan. Kemarin dikatakan begitu. Jadi kalau hidup kita nggak benar itu berarti ada yang error dalam diri kita, ada yang salah. Kemudian sekarang ini kita adalah gembala yang baik kata Tuhan, yang harus rela memberikan nyawanya bagi sesama manusia. Ya, orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itulah jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah yang harus kita layani saudara, yang harus kita doakan syafaat. Gak usah perlu penginjilan saudara, cukup berdoa syafaat tiap pagi. Ya, bangun pagi 1 jam lah, minimal 1 jam untuk Tuhan. Kusuk dan kita benar-benar untuk Tuhan. Ayo doa syafaat, doa pagi. Ayo doa syafaat, doa pagi. Jangan males ya. Kalau kita untuk dunia aja rela waktunya habis buat dunia, untuk Tuhan mana gitu loh kerohanian kita. Padahal kita nanti mati itu kekal saudara. Roh kita ketemu dengan Tuhan itu kekal, nggak ada batasnya. Kalau yang kamu kejar di dunia ini kan terbatas. Selama kita hidup di dunia cuma berapa ratus tahun lah, mungkin 100 lah, 120 tahun begitu ya. Itu kita meninggal gitu ya. Itu cuma terbatas seperti itu. Ayo jadi gembala yang baik. Kita ada, luar biasa ya. Kemarin itu kita sudah dijadikan Tuhan bahwa kita ini teladan Tuhan, yaitu dalam perkataan, kelakuan, kasih, kesetiaan, dan hidup di dalam kekudusan. Kemudian kita ini dikatakan Tuhan bahwa kita inilah kebenaran Allah. Jadi kita harus jadi contoh, kita harus jadi panutan orang bahwa kita ini orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah dan bisa memberkati orang lain melalui kehidupan kita ini. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini luar biasa Tuhan katakan kita adalah gembala yang baik, yang harus rela memberikan nyawanya seperti Tuhan Yesus adalah teladan kita. Ayo kasihi sesama manusia seperti diri kamu sendiri. Itu bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sampai sekarang sudahkah kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Kalau kita mau pengen baju baru ya ngasih orang ya harus seperti itu, memberikan baju baru. Kalau nggak baju baru berarti kita pilih kasih, berarti kita nggak mengasihi orang lain seperti diri kita. Berat ya gitu ya, pasti mengatakan begitu. Wah nggak bisa Pak, ini begini. Firman Tuhan itu iya dan amin saudara, nggak bisa disangkal, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa diotak-atik. Terserah kamu mau menafsirkan apa, yang penting Tuhan katakan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri, berarti itu harus wajib. Dan itu bukan hanya sekedar wajib, tetapi lakukan dengan karena kasih, karena cinta, karena kamu tulus ikhlas melakukannya, karena ini semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya itu loh Tuhan. Itu loh Tuhan. Sampai sekarang di mana keimanan kita saudara yang dikasihi Tuhan? Pelajarannya itu sederhana-sederhana semua, tetapi kita masih gak mau melakukan. Dari perkara-perkara kecil yang saya ceritakan ini sederhana saja, kita gak mau melakukan. Ya sudah, Tuhan gak ngasih perkara-perkara yang besar ya. Makanya ayo belajar, semakin setia sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Saya percaya kok channel ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin mempersatukan umat-umat Tuhan ya. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda, saling mendoakan, saling memaafkan, saling bersatu untuk memuliakan kepala. Jadi pikiran kita, orang-orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu harus menggunakan kepala Kristus. Jadi pikiran itu pikiran firman Tuhan, pikiran Kristus, pandangan-pandangan Tuhan, pandangan firman Tuhan. Ya, terus kemudian apalagi perkataan-perkataan firman Tuhan, pendengaran-pendengaran firman Tuhan, supaya imanmu timbul terus dan semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Allah dan mengasihi Allah. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan,
belajarlah jadi gembala yang baik seperti Tuhan Yesus telah lakukan. Kita ini adalah contoh-contoh daripada anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi teladan-teladan bagi orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan. Sekarang kalau kemarin dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya loh saudara. Lah orang percaya aja kita harus, orang yang sudah percaya masih kita teladani, berarti karakter kita harus di atas orang-orang percaya. Dibawahi orang-orang yang belum percaya ya wajar, kita mesti levelnya lebih tinggi. Tetapi kita, kata Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, berarti level kita harus di atas, di atas, di atas bersama-sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan kamu bukan ekor tapi kamu kepala, ya. Tetapi kamu orang-orang yang diberkati, orang yang berkemenangan, orang yang bersuka cita, orang yang selalu dalam urapan Tuhan, ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-selamanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa untuk kemuliaan Allah Bapa, dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai ketemu dalam season berikutnya bersama Tuhan Yesus Kita Bisa One Way Ministry. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan.